Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berada di penghujung bulan Februari, tanggal 28 Februari tahun 2022. Itu artinya besok, hari Selasa, kita sudah masuk di bulan Maret. Dan saya percaya hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Besok bulan Maret juga Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Kalau sepanjang bulan Januari, Februari Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah lindungi, maka percayalah, dengan iman saya mau katakan kepada kita, perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan selalu tersedia bagi orang yang bersandar kepadanya. Teguhkan hati, percaya kepada Tuhan. Bulan Maret menjadi bulan di mana kita terus mengalami kebaikan Tuhan, bahkan lebih lagi dan bahkan bertambah-tambah lagi. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan saya mau menyampaikan kepada kita, pergumulan persoalan yang kau alami, Tuhan akan tolong, Tuhan akan selesaikan dengan cara yang ajaib. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini saya kembali mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini kita sudah tiba di Mazmur pasal yang ke-31. Kemarin kita di Mazmur 30, terus berurut kita akan baca Mazmur ini. Tetapi tidak akan baca secara menyeluruh, tapi ayat per ayat yang akan saya sampaikan yang menjadi renungan kita di setiap waktu. Dan pada saat ini Mazmur 31 ayat yang ke-6 menjadi tuntunan yang akan saya awali bacakan bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh pemazmur atau firman Tuhan yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-6 ini. Pemazmur mengatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Kata frasa yang mengatakan Engkau membebaskan aku berarti ada hal-hal yang membelenggu, ada hal-hal yang membebani, ada hal-hal yang berat dalam kehidupannya, yang memberikan tekanan, yang mengakibatkan dia mengalami kegundahan, kegelisahan dalam kehidupannya. Itulah situasi yang dialami oleh pemazmur. Karena kita tahu ada banyak pergumulan-pergumulan yang juga dialami oleh Daud di dalam kehidupannya. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, dia mengambil satu keputusan, dia mengambil ketetapan hati, dan dia berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan dia mengambil komitmen bahwa di dalam segala keadaan, kesulitan, persoalan, pergumulan, beban, ketidakadilan yang dialaminya, dia berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan dia dengan yakin juga berkata, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Dibuat kejelasan di sana, Allah yang setia yang sanggup membebaskan. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi yang setia. Maka apa yang dijanjikannya, apa yang telah akan diberikannya, yang akan diberikannya, Dia pasti berikan karena Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar akan janji. Berbeda dengan manusia, mungkin dia sudah mengatakan iya, tapi besok bisa menjadi tidak. Dia sudah mengatakan aku akan menolong kamu, tapi akhirnya dia melupakan janjinya untuk menolong. Itu adalah kehidupan manusia yang umum kita temui. Dan mungkin hari ini dia baik-baik di depan kita, berkata hal-hal yang baik, sepertinya malaikat di depan kita, tapi di belakang kita dia bisa menusuk dan juga bisa melukai hidup kita. Itu manusia bisa terjadi seperti itu karena memang manusia tidak setia. Tapi Allah yang setia. Dan pemazmur mengatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, yang ya Tuhan Allah yang setia. Dia sangat yakin bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini, apakah Anda masih yakin bahwa Allah itu Allah yang setia? Jika Anda yakin, Anda percaya bahwa Dia Allah yang setia, mari belajar dan mengambil komitmen untuk menyerahkan nyawa. Itu menyerahkan nyawa artinya menyerahkan seluruh total hidup kita. Karena yang terpenting dalam hidup itu adalah nyawa. Dan kita harus serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang akan memberikan kebebasan, Dia yang akan memberikan perlindungan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik, dan kasih-Nya, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan umat-Nya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur ini nanti, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu tentang apa yang dikatakan oleh pemazmur di ayat-ayat sebelumnya. Dia berkata begini,
Walaupun dalam ayat 6 kita lihat kesimpulan yang dilakukan, tapi dia berkata begini, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sedengkanlah telingamu kepadaku. Artinya dia mengharapkan doa-doanya didengar oleh Tuhan. Bersegeralah melepaskan aku, ya karena tadi ada yang membelenggu kehidupannya, menekan kehidupannya. Ada orang-orang yang mau berlaku jahat, karena kita tahu bahwa Saul bermaksud jahat mau membunuh dia. Jadilah bagi ke gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batu dan pertahananku. Oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Bayangin, ada orang yang mau menjerat hidupnya lagi. Jaring itu kan sifatnya mau menjerat, mau menangkap. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan engkau mengeluarkan aku. Berarti dia sudah sedang terbelenggu dan sedang terkurung. Tapi dikatakan engkau akan melepaskan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Ya, memang ada kalanya ada orang-orang di sekitar kita yang bermaksud jahat dan bermaksud buruk, dan seperti memasang jaring yang mau membuat perangkap atas kehidupan kita. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, Mazmur menyampaikan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan di saat menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ada orang yang memasang jaring, ada yang seperti orang yang mau menangkap, mau membelenggu kita, mau melemahkan, bahkan saya katakan mau menghancurkan. Ada saja orang yang menyerahkan hidupnya dipakai oleh setan, oleh iblis untuk merusak kehidupan orang-orang benar. Ada saja seperti itu. Tapi saya beritahu, apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang mau direncanakan oleh orang jahat, percayalah perlindungan Tuhan adalah yang terbaik, akan selalu melindungi orang-orang berharap kepadanya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa si iblis itu sama seperti singa mengaum-ngaum berkeliling mencari orang yang siap ditelannya. Bahwa orang yang tidak dapat ditelannya, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang berharap kepada Tuhan, tidak dapat ditelan oleh kuasa-kuasa kegelapan, tidak dapat ditelan oleh bermaksud jahat, tidak dapat ditelan oleh orang-orang fasik. Karena apa? Tuhan menjadi pelindung bagi dia. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, saya lanjutkan firman Tuhan dari ayat yang ke-20 dari Mazmur 31 ini. Dikatakan begini, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Dan ingat, persekongkolan itu maksudnya merencanakan yang jahat atas kehidupan orang-orang benar. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Ayat ke-22, perhatikan dengan baik. Terpujilah Tuhan, kata pemazmur, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Kalau di ayat-ayat sebelumnya dikatakan kepadamu aku berlindung, di dalam ayat 22 dikatakan terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku secara dengan ajaib. Artinya Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita secara ajaib. Pertolongan itu tidak dapat kita duga. Cara datangnya, kapan datangnya kita tidak dapat prediksi. Tapi Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang sanggup dia lakukan, karena dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Secara ajaib dia akan menolong dan memberikan pertolongannya bagi umatnya. Bagi siapakah pertolongan yang disediakan itu? Dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam ayat 22, dalam ayat 20 maksud saya, alangkah limpahnya kebaikan. Artinya kebaikan Tuhan itu sangat berlimpah. Tetapi dikatakan itu kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan kau lakukan bagi orang berlindung kepadanya. Waktu saya baca ayat ini, wah sederhana kesimpulannya. Kalau kita mau ingin mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah itu, kebaikan Tuhan yang berlimpah itu, saya katakan berlimpah itu artinya tidak terbatas. Kebaikan Tuhan berlimpah itu artinya tidak kekurangan, tapi lebih berlimpah, saudara. Kebaikan Tuhan itu berkelebihan, tidak kekurangan, tapi tidak terbatas, akan melimpah dalam kehidupan kita. Dan dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat 22 tadi, dikatakan bahwa itu akan ditunjukkannya kepada kita secara ajaib. Wow. Dan dikatakan juga itu akan dilakukan bagi orang yang berlindung kepadanya, dan dia akan menyembunyikan mereka dalam naungan wajahnya, dan Tuhan akan melindungi. Dan dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah. Orang berlindung kepada Tuhan akan dinaungi dan dilindungi Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, mungkin manusia
merencanakan yang jahat, merencanakan hal yang buruk atas kehidupanmu. Tapi dengar, selalulah miliki hati yang takut akan Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlimpah. Sehingga orang berkata begini, iya ya, orang itu maju terus. Seperti Daud, sudah dijahati, mau dibunuh oleh Saul. Tapi apa yang terjadi? Puncaknya adalah dia menjadi raja atas Israel. Dengan cara Tuhan, bahkan Alkitab mencatat, Allah menyingkirkan Saul dan mengangkat Daud. Nah, itu cara pertolongan Tuhan. Dan saya beritahu, Allah itu sanggup menyingkirkan, sanggup juga mengangkat. Siapa yang angkuh dan sombong disingkirkan oleh Tuhan. Tapi siapa yang terus menjaga hati, rendah hati di hadapan Tuhan, takut dan hormat akan Tuhan, respect terhadap Tuhan, dan selalu memiliki hati yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan menunjukkan kasih setianya kepada mereka secara ajaib. Pada saat kapan? Pada saat kesesakan. Mungkin hari ini Bapak Ibu sementara mendengarkan renungan ini melalui podcast ini berkata, ya, saya sudah mengalami kesesakan, rumit pikiran saya, buntu, dan sulit saya menghadapi semuanya ini. Saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sederhana caranya. Bangun hidup yang takut akan Tuhan dan bawa hidup kita untuk berlindung kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kepadamu aku berlindung. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Tuhan, tolonglah, nyatakan pertolonganmu. Maka engkau merasakan damai sejahtera dalam hidupmu. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Maka semua kesesakan-kesesakan yang terjadi, Tuhan yang akan campur tangan dan diberikan jalan keluar. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong. Mungkin engkau berkata, kemana lagi aku mencari pertolongan? Seperti pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Tapi dia katakan, pertolonganku adalah dari Allah. Dan karena orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan mengalami pertolongannya. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang setia. Tuhan pribadi yang setia. Memang seperti saya katakan tadi, manusia memang banyak yang tidak setia. Dia berjanji, bahkan kata-katanya bisa berputar sana sini, berbelat-belit. Karena apa? Hatinya penuh dengan kelicikan. Itu manusia, bisa ada yang seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah berbelat-belit. Tuhan tidak pernah bersandiwara, tidak pernah berpura-pura, tapi dia selalu menyatakan segala sesuatu dengan benar. Dan dia berkata, kalau ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Saya lebih dari si jahat, kata Tuhan. Dan dalam segala janjinya, dia adalah pribadi yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan pernyataan ini kepada kita sekarang. Ingat, Tuhan tidak pernah salah dalam berkata, dan dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Saya ulang lagi, Tuhan tidak pernah salah dalam berkata, dan Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Apapun dikatakan adalah kebenaran, apapun dijanjikan, dia akan lakukan, karena dia adalah pribadi yang setia. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini apapun menjadi pergumulanmu, apapun menjadi hal-hal yang membuat engkau merasa tersesat, engkau merasa sesak pikiran, hati, merasa ada gundah gulana, saya beritahu, lepaskan semuanya itu dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi penolong, menjadi penuntun, dan perlindungan, pemeliharaan, rahmat, kebaikan Tuhan mengalir di dalam kehidupanmu. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami kembali disegarkan dan dikuatkan pada pagi hari ini. Di hari terakhir di bulan Februari ini ya Tuhan, kami tahu masih banyak pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kasih, maha baik, yang setia. Orang berharap kepadamu tidak pernah Kau kecewakan. Dan kami tahu Tuhan, rahmat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu sangat berlimpah, dan Kau berikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kau berikan kepada orang berlindung kepadamu. Itulah sebabnya pagi hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hamba berdoa membawa setiap saudara-saudaraku mendengarkan renungan ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, kota benteng perlindungan, gunung batu keselamatan kami, dan Engkaulah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Engkau akan menunjukkan kasih setiamu kepada kami secara ajaib. Hari ini kami sambut dengan sukacita karena kebaikan Tuhan tersedia bagi kami. Dan kami juga mempersiapkan hati kami menyambut bulan Maret di hari esok yang akan datang. Kami percaya kebaikan Tuhan nyata bagi kami. Terpujilah Kau ya Bapa, Engkau yang menjamah dan menolong. Dan kami berdoa juga bagi setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan renungan ini. Jika ada anggota keluarga mereka dalam keadaan sakit,
jamah dalam nama Yesus. Dan hari-hari ini juga kami berdoa terjadinya lonjakan-lonjakan terpapar COVID. Kami berdoa jamah berkati setiap mereka, dan setiap obat-obat yang diminum Tuhan juga urapi dan juga kuduskan sehingga bermanfaat untuk membawa kesembuhan bagi setiap yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Jika ada pergumulan dan doa Bapak Ibu yang butuh dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini, dan kita akan dukung dalam doa, dan Tuhan yang menjadi penolong dan menjadi berkat perlindungan bagi seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.